Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan PowerPoint dari jurnal analisa kegagalan. Adapun nama-nama kelompok dengan saya sendiri, Muhammad Ibrahim Iksan, dan rekan-rekan saya, Bintang Rizky Ananda, Rizkon Anugrah, dan Bambang Tri Kurnianto. Adapun analisa kegagalan yang kami presentasikan pada kesempatan kali ini, yaitu komponen front axle pada kendaraan bermotor roda 4. Pendahuluan. Kegagalan material telah terjadi pada komponen front axle sebuah unit kendaraan roda 4. Kegagalan berupa patahnya front axle bagian kanan dan bagian kiri. Front axle berfungsi untuk menyangga sebagian dari beban kendaraan pada roda depan atau front wheels dan untuk steering kendaraan. Axle merupakan poros atau shaft sebagai penyangga beban kendaraan dan padanya terpasang roda dan berputar. Secara fungsional, axle dibagi menjadi dua, yaitu front axle dan rear axle. Tujuan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab utama dan mekanisme kegagalan yang mengakibatkan patahnya front axle pada kedua bagian sisi kanan dan sisi kiri kendaraan roda 4 jenis bus, serta memberikan solusi agar kegagalan serupa dapat dihindari di kemudian hari. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara saya, yaitu Baim. Bagian komponen yang mengalami kegagalan dapat dilihat pada gambar. Foto komponen front X bagian kiri dan bagian kanan. Bisa dilihat, ini bagian kiri dan ini bagian kanannya. Untuk metode yang digunakan adalah dalam penelitian ini dilakukan investigasi terhadap komponen front X kendaraan roda 4 jenis bus yang mengalami kegagalan berupa patah, di mana kendaraan ini rutin beroperasi selama 2 tahun dengan rute jalan raya beraspal yang dilalui bervariasi dengan berat kendaraan berkisar antara 10 sampai 15 ton. Pengujian kekerasan dilakukan untuk mengetahui nilai kekerasan. Pengujian metode Vickers atau alat uji mikro Vickers. Beban 200 GF dengan waktu pembebanan 30 detik. Standar yang digunakan ASTM E38485. Analisa komposisi kimia menggunakan metode optical emission spectrometer atau OES. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui jenis material komponen front axle. Pengamatan metalografi dilakukan pada komponen front axle yang mengalami patah. Pengamatan dilakukan untuk melihat struktur mikro, adanya inklusi maupun porosititas atau rongga pada komponen. Hasil proses pengecoran dapat diketahui melalui pengujian ini. Hasil pengujian dapat berupa foto struktur makro atau foto struktur mikro. Bisa dilihat pada gambar di atas, pada permukaan patahan bagian kanan yang terlihat adanya perbedaan permukaan patahan, yaitu sebagian dengan permukaan yang halus, itu di gambar yang di nomor A, dan bagian yang lainnya memiliki permukaan yang kasar. Ini bisa kita lihat di gambar yang B, permukaannya kasar. Sedangkan permukaan patahan komponen front axle bagian kiri lebih seragam dengan permukaan kasar. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dari hasil pengamatan visual terhadap patahan menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, pada daerah patahan terdapat deformasi plastis. Kedua, bentuk patahan pada komponen membentuk sudut 45 derajat. Ketiga, pada bidang patahan menunjukkan permukaan halus dan kasar. Dari ciri-ciri tersebut, patahan dapat dikelompokkan ke dalam patah ulet akibat momen lentur. Ciri-ciri patahan tersebut menunjukkan bahwa komponen front axle patah ulet akibat beban berlebih atau overload sampai melebihi batas luluh material. Dari hasil pengamatan pada area
pengambilan foto menggunakan SEM, Scanning Electron Microscope, pada permukaan patahan komponen front axle untuk analisa fraktografi dapat dilihat pada gambar A ini merupakan patahan front axle bagian kanan dan gambar B ini merupakan patahan front axle bagian kiri. Gambar A menunjukkan hasil SEM pada permukaan patahan front axle bagian kanan pada area yang bertanda A. Permukaan ini memperlihatkan bentuk-bentuk dimple yang menjadi ciri patah ulet. Juga terlihat adanya daerah-daerah hitam yang merupakan rongga udara atau porosity. Demikian pula pada gambar B. Permukaan patahan front axle bagian kiri terlihat bentuk-bentuk dimple yang menjadi ciri patah ulet. Juga terlihat adanya daerah-daerah hitam yang merupakan rongga udara. Kriteria dimple tersebut diakibatkan karena tegangan tarik murni dan tegangan geser sehingga patahan dapat dikelompokkan menjadi patah ulet akibat tegangan tarik dan tegangan geser. Berdasarkan data hasil pengujian dan ciri-ciri kegagalan, dapat dibuat kronologis kegagalan komponen front axle sebagaimana ditunjukkan gambar skematik pada gambar 10, yaitu sebagai berikut. 1. Pada saat kendaraan dioperasikan dengan kondisi normal, komponen front axle menerima beban lentur. Yang kedua, sedangkan pada kondisi tidak normal, misalnya dengan adanya jalan berlubang atau adanya gundukan seperti polisi tidur, maka momen lentur akan meningkat dan dapat menimbulkan tegangan yang sangat tinggi pada komponen yang akhirnya patah akibat beban berlebih atau overload. Yang ketiga, terjadinya beban berlebih ataupun tidak juga bisa dilihat atau dibuktikan dari kondisi stopper pada saat kejadian di lapangan. Nah, adapun kesimpulan dari jurnal yang diambil adalah material komponen front axle dapat dikelompokkan ke dalam baja karbon paduan rendah analog dengan standar JIS G5111 SCC5 dengan nilai kekerasan rata-rata 262,9 sampai 291,0 HV hasil proses quench dan temper serta memiliki struktur mikro martensi temper. Komponen front axle mengalami patah ulet dengan awal retakan pada bagian atas ditandai dengan bentuk permukaan yang halus. Kegagalan akibat beban berlebih atau overload sehingga melebihi batas luluh material pada saat operasi, yang dibuktikan dengan ciri-ciri patahan menunjukkan pada daerah patahan terdapat deformasi plastik patahan pada membentuk sudut 45. Pada bidang patahan menunjukkan permukaan halus dan kasar. Kriteria dimple menunjukkan patah ulet, dimple diakibatkan oleh tegangan tarik dan tegangan geser. Kegagalan akibat beban berlebih pada kasus ini diakibatkan adanya porositas pada material sehingga dapat menurunkan kekuatan material. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.